Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, baik, sehat ya. Oke, mantap. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semua, coba sekarang perhatikan kondisi kerapian pakaian kalian masing-masing. Apakah bajunya sudah dimasukkan ke dalam terkhususnya untuk anak cowok, anak ibu yang ganteng-ganteng. Sudah apa belum? Oke, sudah ya, mantap. Nah, sekarang coba perhatikan kembali posisi meja dan kursi kalian. Apakah sudah rapi? Sudah lurus dengan teman yang berada di depan dan samping kanan kiri? Oke, sudah ya, mantap. Kemudian perhatikan kembali di lingkungan daerah tempat duduk kalian. Ya, apakah di daerah tempat duduk kalian ada sampah di sekitarnya? Jika ada, maka segera dibuang kepada tempatnya ya, Nak ya. Oke. Nah, sudah? Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ananda Farhan. Kepada Ananda Farhan dipersilahkan. Oke, mantap ya. Oke, Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa, proses pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu per satu. Nama yang Ibu panggil, maka nanti dimohon untuk mengangkat tangan. Bisa ya? Bisa. Oke, pinter. Adi, Alberta, Azura, Baihaki, Farhan, Zafira. Oh, kemana Zafira? Oh, berhalangan hadir ya. Kenapa dia? Oh, sakit demam. Oke, oke, oke. Baiklah anak, mari bersama kita doakan. Semoga temannya Zafira, teman yang sedang sakit, yaitu Zafira, dapat segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian, mohon untuk dijaga kesehatannya ya. Oke, anak-anak ibu semua, bagaimana kesiapan kalian hari ini untuk mengikuti pelajaran yang baru kita pada pertemuan kali ini? Apakah sudah mantap? Sudah? Oke. Kalau demikian, mari kita sama-sama melakukan ice breaking dulu yuk. Ya, biar makin semangat ya. Ikuti ibu. Kalau ibu bilang coding, kalian jawab yes, yes, yes. Bisa? Kalau ibu bilang KA, kalian jawab I'm ready. Oke? Let's go. Satu, dua, tiga. Coding, coding, coding. Yes, yes, yes. KA, KA, KA. I'm ready. Oke, mantap. Silahkan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini sebelum memasuki materi terbaru kita, ibu ingin tanya nih, siapa di antara anak-anak ibu sekalian yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Apa ya kira-kira materi kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa bisa? Oke, kepada Adi. Ananda Adi dipersilahkan untuk menjawab. Iya, benar ya. Ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai ya, mengenai konsep dari berpikir komputasional di mana berpikir komputasional itu merupakan cara berpikir secara logis untuk memecahkan suatu permasalahan hingga menemukan solusinya. Iya, benar. Nah, jadi, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita pilih salah satu di antaranya ya.
Seperti ada dekomposisi, ya, kemudian ada pengenalan pola, kemudian yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Oke, benar. Nah, anak-anak ibu semua, ya, pada pertemuan ini, ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pendekatan berpikir komputasional yang berfokus pada tujuan pertemuan kita pada kali ini ialah peserta didik mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Oke, baiklah anak-anak. Nah, selanjutnya, ini dia. Itu tadi ya, tujuan pembelajaran kita ya peserta didik tadi sudah Ibu katakan dapat mengidentifikasi data dari berbagai sumber ya. Kemudian mampu menghitung ya, menghitung data dengan teknik sederhana. Kemudian mampu menyusun data dalam format terstruktur. Selanjutnya menyajikan data secara informatif dengan visualisasi. Oke. Nah, dari tadi Ibu membahas tentang data, data, dan data. Ya kan? Nah, anak-anak Ibu semua di sini, kira-kira masih ada nggak ya anak-anak Ibu yang belum pernah mendengar kata data? Tidak ya? Iya. Kata data sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Kita sudah tidak asing lagi. Kita sudah sering mendengar sebutan itu ya. Jadi data. Apa itu data? Ada yang tahu? Gimana? Albert, data, pakai data. Iya, 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 iya. Data itu pakai data, Bu. Iya, iya, iya. Oke, ya kan? Iya. Selanjutnya ada yang tahu? Siapa? Ananda? Ah, Ananda Sadan. Oh iya, benar ya. Kata Syahdan, data itu adalah ya seperti foto, Bu, kata dia. Seperti video, Bu. Ah, seperti dokumen, Bu. Iya, benar. Jadi, data itu merupakan kumpulan fakta, ya. Kumpulan fakta, ya, yang dapat diolah, diproses, kemudian menghasilkan suatu informasi. Ya, informasi itu ya dapat kita gunakan untuk kita analisis pada kelanjutannya. Jadi contoh data tadi bisa berupa seperti angka, teks, benar, gambar, benar, ada suara. Oke. Kalau yang namanya angka sudah tahu ya seperti apa ya? Seperti tinggi badan ya, data nomor handphone ya, benar. Kemudian ada data seperti berat badan. Oke, benar. Kalau teks, data teks itu seperti apa, Ibu? Oke, data teks itu seperti nama, kemudian alamat, ya, alamat tempat tinggal, kemudian jenis kelamin. Oke, benar. Nah, kalau data berupa gambar sudah tidak asing lagi ya, karena ya, apalagi terkhusus untuk anak cewek, ya kan? Data berupa gambar itu seperti selfie, selfie. Oke, ada yang suka selfie? Iya, sama ibu pun suka selfie, ya kan? Selanjutnya ada data berupa suara. Data berupa suara itu ya seperti lagu, musik MP3, rekaman suara kita, ya kan? Oke. Satu lagi ada data berupa video. Tahu video? Iya, tahu ya. Yang di situ ada gambarnya, ada suaranya. Nah, semua itu merupakan fakta. Oke? Nah, selanjutnya berpikir komputasional. Nah, tadi kan pada pertemuan sebelumnya berpikir komputasional itu merupakan
cara berpikir secara logis untuk memecahkan suatu permasalahan hingga menemukan solusinya. Iya, benar, menemukan solusinya. Jadi, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 tahapan yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya, ya. Pertama ada dekomposisi, selanjutnya ada pattern recognition atau dikenal dengan pengenalan pola, selanjutnya dikenal dengan abstraksi, dan berikutnya dikenal dengan algoritma. Oke, benar sekali. Kira-kira ada yang masih ingat nggak dekomposisi itu apa? Iya, ya, Farhan, silakan. Iya benar ya. Oke, tidak lupa. Pinter. Dekomposisi itu adalah cara memecahkan masalah dengan apa? Dengan mengutamakan masalah yang penting atau informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, pinter. Selanjutnya, pattern recognition atau yang dikenal dengan pengenalan pola. Siapa bisa jawab apa itu pengenalan pola? Oke, silahkan. Share dan lagi. Iya, benar. Pengenalan pola itu merupakan cara penyelesaian masalah dengan melihat persamaan dan perbedaan terhadap suatu pola. Contohnya seperti jari pada HP ya kan. Kemudian sekarang ada teknologi baru namanya face recognition, pengenalan pola wajah. Oke, berikutnya ya ada abstraksi. Siapa tahu apa itu abstraksi? Oke, benar. Siapa? Siapa namanya, Nak? Maaf, ibunya lupa. Oh, Aditya. Oke, Aditya. Coba silakan. Iya, benar ya. Abstraksi itu merupakan cara penyelesaian masalah dengan memecahkan masalah yang kompleks. Tahu kompleks? Kompleks itu besar, ya, yang umum menjadi lebih sederhana, ya, sehingga diperkecil lagi jadi lebih sederhana, sehingga menemukan sesuatu ide atau hal yang paling berkesan. Iya, jadi masalah itu dari yang umum kita pecahkan, kita perkecil lagi hingga menemukan hal yang paling berkesan. Oke, atau idenya. Berikutnya ada algoritma. Siapa bisa jawab apa itu algoritma di dalam berpikir komputasional? Oke, anak cantik ibu, silahkan nak. Dini, oke Dini, apa itu? Eh, iya, 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 benar. Ya, algoritma itu merupakan cara penyelesaian masalah dengan apa tadi Dini? Lupa ibunya. Oh iya benar, dengan membuat urutan atau langkah-langkah. Iya, betul. Masya Allah, pintarnya anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Masih melekat pelajaran materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah, mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini adalah menentukan data ya. Eh, kita tentukan, kita pilih datanya ya. Kita pilih datanya, mana data yang sesuai, mana data yang sama, mana data yang relevan ya. Langkah-langkah yang bisa kita gunakan di dalam mengidentifikasi data ialah yang pertama, menentukan sumber data. Sumber data ini kita dapat dari observasi, survei, eksperimen ya, atau internet ya. Observasi itu merupakan pengamatan secara langsung ya. Oke. Selanjutnya itu tadi seperti yang Ibu katakan, memilah data yang relevan. Mana data yang sesuai, itulah yang kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga ada mencatat data sesuai kategori. Maksudnya gimana, Bu, mengidentifikasi? Jadi gampangnya gini, mengidentifikasi data. Gini, data, nih, ada banyak data kehadiran siswa, ya, data kehadiran siswa di bulan berapa yang udah lewat? Bulan Agustus. Nah, data kehadiran siswa kelas 71 pada bulan Agustus. Nah, direkap datanya, ya.
Perhatikan. Nah, dikelompokkan dia, nak. Berapa banyak siswa yang pada bulan Agustus itu yang sakit. Kemudian ada berapa banyak yang izin, ada berapa banyak yang alfa. Itu dikelompokkan, yang sakit bersama yang sakit, yang izin, yang alfa dengan yang alfa. Demikian ya. Oke, berikutnya ya ada menghitung data. Nah, menghitung data ini yang namanya menghitung data sudah tahu ya, ya datanya itu kita hitung. Nah, contohnya tadi. Nah, kalau tadi Ibu katakan contohnya adalah seperti absensi kehadiran siswa pada bulan Agustus. Nah, dihitung ya kan di kelas 71 pada bulan Agustus sakitnya berapa totalnya gitu ya kan. Kemudian izinnya berapa, alpanya berapa. Nah, pada slide presentasi Ibu ini menghitung data itu seperti ya nilai ya, menghitung nilai ya, atas nama maaf, Ani, nah, kemudian Budi dan Cici, di mana menghitung rata-rata ini kita bisa menggunakan rumus pada Excel ya. Microsoft Excel itu menggunakan min ya, median, modus, dan menggunakan tabel frekuensi. Oke, selanjutnya ada menyusun data. Jadi, data setelah kita identifikasi, setelah kita hitung tadi datanya ya karena berdasarkan kategorinya ya. Tadi yang Ibu katakan, kehadiran tadi sakit berapa, izin berapa, alfanya berapa ya. Kemudian data tersebut disusun ya, Nak ya, menyusun data. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, bisa dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori. Iya, tadi yang Ibu katakan, balik lagi, siswa yang sakit dikelompokkan sama siswa yang sakit. Ya kan? Kemudian membuat tabel terstruktur, jadi supaya lebih gampang. Sakit bersama dengan yang sakit, izin bersama yang izin, alfa bersama dengan yang alfa. Itu kalau masih absen 1 bulan di bulan Agustus. Nah, biasanya setiap guru wali kelas terkhususnya itu akan minta rekapan absen karena ya kalau sudah di penghujung semester. Jadi seperti itulah maksudnya ya. Kemudian yang terakhir ada mengurutkan data. Nah, mengurutkan data ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Ada dia pengurutan secara ascending dan ada pengurutan secara descending. Apa itu Bu ascending? Ada yang bertanya? Iya, ascending itu adalah pengurutan data yang diurutkan dari huruf A ke Z. Ya, A ke Z. Berarti dari yang terkecil hingga terbesar. Benar. Nah, kalau descending maka kebalikannya mengurutkan data dari Z ke A. Berarti dari yang terbesar ke terkecil. Oke. Paham ya? Bisa dimengerti? Ya, mantap. Pinter kok anak-anak ibu ya kan? Nah, selanjutnya setelah tadi data diidentifikasi, kemudian data itu dihitung, disusun, maka data akan disajikan ya nak ya, disajikan atau ditampilkan. Nah, data itu biasanya disajikan dalam bentuk diagram ya. Ini dari slide presentasi yang Ibu tampilkan ini merupakan diagram diagram batang. Iya, diagram batang. Jadi kalau diagram itu ada banyak jenisnya ya naknya. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada garis ya kan tergantung kebutuhan kita ya. Yang Ibu contohkan di sini adalah diagram batang menyajikan data nilai dalam bentuk diagram batang. Jadi cara membaca data ini bagaimana? Nah, dari sini bisa terlihat persentasinya ini adalah nilai 0, 50, dan 100. Maka di tengah-tengah 0 ini ada 25, ya kan? Di tengah-tengah 50 dan 100 ini ada 75. Betul sekali. Oke, Ani kira-kira berada di urutan berapa nilai dia ini? Ani lebih rendah dari A. Siapa nih? Budi. Iya. Berapa ini kira-kira? Ani 780 ya.
tidak, 75 ya, 75. Kemudian Budi 80. Iya, 80. Kemudian si Cici ada 65. Iya, iya betul ya. Oke. Selanjutnya ada pendekatan berpikir komputasional. Nah, ini tadi ya. Nah, ya, ya, ya pendekatannya itu tadi yang kita sudah bahas di awal ada decomposition, pattern recognition yang dikenal dengan pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Oke, selanjutnya contoh penerapan nyata. Ya, contoh penerapan nyata untuk mengidentifikasi, menghitung, dan menyusun dan juga menyajikan data. Contoh kasusnya itu seperti hasil survei hobi siswa di kelas. Identifikasinya mengumpulkan data hobi siswa. Menghitungnya apa yang dihitung? Jumlah siswa per hobi. Jadi dalam satu kelas itu misalkan ada berapa banyak siswa yang ya kan hobinya main bola, hobinya apa lagi? TikTokan atau hobinya menggibah. Ada? Tidak ya? Oke. Ada ya? Ya. Enak ya menggibah itu ya? Iya. Selanjutnya itu tadi ya. Tadi Ibu ingatkan kembali identifikasi itu maksudnya itu apa yang mau kita teliti? Itu jadi maksudnya apa yang mau kita teliti? Tanya dulu apa ya sebetulnya kebutuhan data apa yang mau kita teliti. Itulah maksudnya identifikasi. Setelah ketahuan apa yang mau diidentifikasi, contohnya seperti PowerPoint Ibu mengumpulkan data hobi siswa. Nah, maka apa berikutnya yang akan dihitung? Ya, jumlah hobis hobi siswa. Nah, selanjutnya disusun. Nah, apa yang disusun, Bu? Membuat tabel dari hobi, hobi dan jumlah siswa. Ada berapa banyak jumlah siswa dalam satu kelas tersebut? Jadi ada berapa banyak jenis hobi untuk 31 anak. Nah, kita 31 ya kan, satu kelas? Iya, benar. Seperti yang Ibu gambarkan ini ya, di papan tulisnya. Berikutnya, setelah data tadi dibuat di dalam bentuk tabel, maka data itu disajikan, ya, disajikan. Bisa dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, ya, atau garis. Oke. Oke, baiklah anak-anak. Jadi rangkuman pada pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, data perlu diidentifikasi dari sumber yang tepat ya. Jadi data itu harus dari sumber yang tepat, jangan salah-salah asal pilih. Oke? Ya, sumber yang terpercaya. Selanjutnya, yang kedua, penghitungan data dapat membantu memahami informasi, ya kan? Dengan dihitungnya jumlah. Jumlah apa tadi? Jumlah dari awal tadi Ibu mencontohkannya adalah kehadiran siswa. Dengan dihitungnya jumlah kehadiran siswa tadi pada setiap bulannya, ya kan? eh, Ibu jadi tahu nih, siapa siswa yang sering sakit. Ah, siapa siswa ternyata dia sering sakit karena apa memang punya riwayat penyakit atau alasan. Siapa siswa yang bermalas-malasan seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian rangkuman berikutnya, data harus disusun secara sistematis. Benar sekali. Ya, harus disusun dianya dengan rapi, sistematis, terurut dan teratur ya. Kemudian penyajian data dengan visualisasi membuat informasi lebih jelas. Ya, dengan datanya kita sajikan data di dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran ya, itu membuat data jadi lebih jelas. Seperti tadi data nilai si Ani. Ani mendapatkan nilai berapa gitu ya kan? Budi berapa? Selanjutnya, rangkumannya ialah berpikir komputasional, membimbing proses pengolahan data. Oke. Nah, ada nih pertanyaan refleksi. Ya, coba nih.
Ada beberapa pertanyaan. Mengapa penting menyajikan data dalam bentuk visualisasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa? Farhan, iya, Ananda Farhan, Ibu persilakan. Ya, benar ya. Jadi pentingnya kita menyajikan data dalam bentuk visualisasi itu agar memudahkan kita orang yang membutuhkan informasi tersebut dalam membaca data ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana berpikir komputasional membantu memecahkan masalah data? Ada yang bisa jawab? Ananda Syahdan, dipersilakan. Oke, benar ya. Berpikir komputasional dapat membantu memecahkan masalah data dengan menggunakan beberapa tahapannya, ya. Tahapannya sesuai kebutuhannya. Ada tahapan pertama itu dikenal dengan dekomposisi, yang memecahkan masalah dari masalah yang penting, ya kan? Mengutamakan yang penting dan mengabaikan yang tidak penting, ya. Kemudian ada abstraksi, memecahkan masalah dari yang kompleks menjadi sederhana, oke, hingga bagian-bagian paling kecil. Kemudian ada pengenalan pola, itu melihat persamaan dan perbedaan terhadap suatu pola. Dan terakhir ada algoritma, membuat urutan langkah-langkah. Benar sekali. Oke, terakhir, oke. Bisakah Anda memberikan contoh lain dari kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa? Apa contohnya tadi datanya? Siapa bisa jawab? Oke, Ananda Adit. Ya, silakan. Iya, benar ya. Ya, contoh untuk mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dalam kehidupan sehari-hari itu ialah seperti belanja bulanan ibu kita. Iya. Iya. Jadi seorang ibu tuh repot ya nak ya. Iya, jadi curhat pula ibu jadinya. Oke, jadi bisa dikelompokkan ya. Identifikasi dulu ya kan. Data apa yang mau kita teliti? Data belanja apa? Belanja bulanan, iya kan? Iya itu identifikasinya. Kemudian dari data belanja bulanan tadi ibunya Adit ya kan, dihitung, ya kan? Misalkan minyak makan dalam sebulan itu membutuhkan berapa liter dalam sebulan? Misalkan 6 liter, ya kan? 6 liter itu dikalikan dalam 1 liter berapa harganya? Ya, dalam 1 liter itu sekitar berapa ya harga minyak makan sekarang? 15.000, ya benar, 15.000. Paling murah itu ya, paling murah. Buatlah 17.000 ya kan, 17.000 dikalikanlah 6. Kemudian setelah minyak makan untuk bagian kategori sembako ya, ini tadi masih yang pertama kategori sembako, minyak makan, kemudian ada apa lagi? Beras, ya kan, dalam 1 bulan itu membutuhkan berapa kilo makan berasnya? 30. Banyak kali kali ya? Iya ya, memang iya. Oke. Tidak sampai 30. 15, 15 kilo dikalikan gitu kan. Nah, selanjutnya apalagi sembako, ya termasuk sembako. Ada mie instan, sabun gitu. Dikelompokkan dari perbelanjaan tadi ibunya Adit ya. Sembako disendirikan berdasarkan kategorinya. Kemudian sayuran untuk sayur mayurnya itu yang seperti sayuran, cabai, kemudian ada lauk gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Oke, baiklah anak-anak ibu semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan dari ibu ya. Untuk mendapatkan keberkahan kita pada hari ini, kepada Ananda Farhan dipersilahkan untuk memimpin doa. Oke, amin. Ya, baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.